Tidak ada banyak kalam, mari kita pasang niat, kita mantapkan hati untuk menuntut ilmu dan kepada yang kita muliakan yang berhormat Habib untuk kami persilakan sepenuhnya. Udah lama kali itu. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. البديع والسلام على حبيب العظم سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وسيدة فاطمة الزهراء والإمام علي بن أبي طالب والإمام حسن الحسين ثم خصوصا الإمام علي زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق والإمام علي الغيبي والإمام محمد بن نقيب والإمام إسحاق والإمام علي بن إسحاق المهاجر إلى الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى بن أبي عمر بن عبد الرحمن الوقاص والحبيب عبد الله بن أبي الحجاج والهدي وبركة محمد بن السكر ثم خصوصا صاحب هذا الكتاب الحبيب زيد بن إبراهيم بن سمير أصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah wa qala fil ihya, beliau mengatakan qala fil ihya al-imam al-Ghazali dalam kitab al-ihya mengatakan yuqalu bahwasanya awwalu ma yata'allamu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Orang yang pertama kali menuntut pada hari kiamat atas seorang laki-laki adalah ahluhu, istrinya, keluarganya, wa waladuhu, dan anaknya. Fayaqifunahu, mereka keluarga akan menuntutnya hingga ia berdiri baina yadillah, di hadapan Allah. Fayaqulun, isi tuntutan mereka, anak istri ini menuntut, si istri menuntut suami, si anak menuntut bapaknya sendiri. Apa yang mereka katakan? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh lana bihaqqina minhu, ambillah untuk kami hak kami yang ada pada dirinya. Fa innahu ma'allamana ma najhal, dia tidak mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Wa kana yut'imuna al-haram, dia telah memberikan kami makanan haram. Wa nahnu la na'lam, sementara kami tidak tahu. Fayaqtasullahu lahum minhu, lalu Allah mengambil kisos lahum, untuk yang menuntut, minhu, dari laki-laki itu. Jadi orang yang pertama kali menuntut laki-laki itu keluarganya. Tuntutannya apa? Dia yang tidak mengajarkan kami hingga kami ini bodoh, kami jadi tidak tahu. Padahal kewajiban seorang kepala rumah tangga mengajarkan agama kepada keluarganya. Ini kalau luput, yang pertama kali nuntut, ya mereka yang ada di dalam rumah itu, anak, istri, dan lain-lain.
yang di bawah pengawasan dia. Termasuk kewajiban seorang kepala rumah tangga selain mengajarkan ilmu agama, memberi makan haram. Ada orang datang lalu mengeluh, saya punya istri itu kok nggak nurut. Anak itu kalau dikasih tahu melawan, istri kalau diingetin membangkang. Dia tidak salah, yang salah suami. Kenapa? Ada hal subhat yang masuk ke rumah tanpa sepengetahuan istri dan anak, itu dimakan. Itu dimakan. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menceritakan ada seorang mujahid. Dia kasih pakan kudanya ini, dilatih dengan bagus dan dikasih pakan yang istimewa, dan dia bawa kuda ini untuk jihad fisabilillah. Ini kuda luar biasa gesit, kuda pacu, kuda perang. Hingga pada suatu momen ketika dia berhadapan dengan jenderal kepalanya musuh ini, jenderalnya, kesempatan ada di depan mata. Ketika kudanya dipacu, tiba-tiba kuda itu berontak, hingga kesempatan itu hilang, kesempatan hilang. Maka dia mencaci maki kuda. Kenapa ini kuda? Bodoh, tidak seperti biasanya. Akhirnya dia giring ke tepi. Kemudian dia duduk sambil lihatin, ada apa kuda ini? Ini kesempatan mahal tadi, tapi dia nggak bisa dikendalikan, nggak nurut. Kemudian dia tidur. Dalam tidurnya dia mimpi ketemu kudanya itu. Dan kudanya itu bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa nurut diajak baik, yaitu jihad fisabilillah? Kamu memberi saya makanan subhan. Kapan? Itu kepingan dinar, kamu kurangi gramnya, terus kamu beli rumput pakai uang itu. Rugi orang. Maka dia bangun, dia ingat, dia beristighfar. Bayangkan, kuda jihad yang sudah dilatih, ketika kemasukan rumput yang dibeli dengan cara yang subhat, itu sudah gak bisa dikendalikan, biar nurut untuk baik, apalagi anak istri. Ini ada masalah. Ada nih anak di pondok ini gak betah. Biasanya ini ada campur uang kiriman itu dengan hal-hal yang subhat. Guru kita bersama Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, saya tanya, ini sebenarnya khusus ini, tapi pembelajaran buat kita. Saya tanya, Bib, kenapa sebagian anak-anaknya habaib itu nakal? Ini real ya, nakal. Kok nggak mencerminkan akhlak kakek-kakeknya, datu-datunya yang soleh? Itu penyebabnya apa, Bib? Beliau jawab, itu karena makanan. Makanan yang masuk itu kalau haram dan subhat, itu badan dibawa untuk berakhlak itu sulit, berontak ya. Kalau darah yang suci bisa terpengaruh luar biasa karena makan yang salah, apalagi yang bukan. Kan itu pembelajarannya. Apalagi anaknya yang bukan ada darah suci, lebih bahaya lagi. Jadi makanan itu kalau dia ini dimakan nih, kan dia dari negatif. Ketika masuk, dia berubah menjadi energi. Energi itu namanya energi negatif. Kalau dia dibawa untuk maksiat, dia semangat, kuat. Tapi kalau dibawa baca Quran, dia ngantuk langsung. Karena energinya itu energi negatif. Kapan dibawa menuju amal positif, dia melemah. Ini ngaji kayak begini sebentar. Nah, itu ada itu. Enggak seberapa gitu. Karena kalau dibawa yang positif, dia melemah. Berarti energi itu jelmaan dari makanan subhat yang masuk. Nah, tapi jangan tunjuk-tunjuk teman. Kayak enak kita. Arti
Artinya ini kan pembelajaran untuk diri kita betapa berbahayanya makanan subhat, haram. Kalau makanan itu yang masuk itu positif, makanan halal, dia berubah menjadi energi positif. Di bawah maksiat dia melemah, berdebar rasanya dada. Kenapa? Energinya energi positif. Dibawa ke hal-hal negatif, dia melemah. Dia langsung pengecut gitu. Takut deh. Tapi kalau dibawa hal-hal baik, semangat. Dibawa sholat semangat, dibawa ngaji semangat. Maka kata Ibrahim bin Adham, langkah awal untuk orang mengambil satu keputusan untuk berubah haluan hidupnya, langkah pertama jaga makan. Saya hidup saya kok begini-gini, saya kok sulit sekali meninggalkan kebiasaan buruk, saya kok ini, kok hidup saya kok apes ya. Apa yang harus saya lakukan? Langkah awal, hati-hati di makanan. Hati-hati di makanan. Kita ini kadang kalau diet kesehatan bisa hati-hati. Oh, ini mengandung zat ini, oh ini mengandung ini. Oh, hati-hati. Tinggal dibalik aja. Ya. Kewaspadaannya kita untuk mengawasi makanan yang masuk itu sekiranya yang tidak meracuni, ada pengawet segala macam, tinggal dibalik aja. Gimana cara mendapatkannya dengan cara yang halal. Jadi makanan haram atau subhat ada dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Subhat juga ada dua, ada subhat li nafsihi, ada subhat li ghairihi. Apa maksudnya? Nah, kalau subhat li dzati, zatnya memang haram. Seperti misalnya ada nasi goreng dicampur khamar, ya berarti itu kan memang haram zatnya. Zatnya babi nggak bisa. Ada nggak cara motong babi syar'i? Walaupun mau potong cara bagaimana pakai bismillah ya, tetap dia haram. Kenapa? Haram li zatihi. Zatnya itu memang haram. Yang kedua ada haram li ghairihi. Dia halal zatnya, cuma cara mendapatkannya haram. Telur halal? Kalau colongan? Haram. Berarti bukan zatnya yang haram, tapi cara mendapatkannya yang haram. Nah kita harus hati-hati nih, karena orang kafir berperang lawan orang Islam itu bukan senjata. Kalau senjata, kalau iman antum kayak begini nih, dibunuh langsung surga syahid. Berarti mereka buat senjata ceritanya mempercepat akses masuk surga, begitu aja. Tapi kalau dia perang dengan cara merusak makanan, dia campur dengan hal-hal haram, oh itu sholat jadi malas dan lain sebagainya. Nah di antara tanah, tapi kayaknya saya rukun-rukun aja sama biasa aja tuh. Misalnya sholat saya tetap terjaga, nggak males ya, tapi ada sih riba-ribanya dikit, tapi kok nggak kayak antum bilang. Nah, salah satu tandanya yang ini tidak akan bisa dielakkan, tidak bisa menguasai emosi. Itu. Kapan ada yang masuk itu jelek, tandanya dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Emosi itu tidak bisa ditahan. Pingin marah-marah. Nah ini ada masalah. Itu masalah di makanan. Nah kalau udah kandung masuk bagaimana? Nah ini masalah kan? Nah, kata ulama, banyak-banyak baca ayat kursi. Karena ayat kursi itu membakar daging atau darah yang terlanjur menjelma dari makanan haram. Dia kebakar. Banyak baca ayat kursi. Banyak baca ayat kursi. Ada juga dengan cara itu dikeluarin. Saya punya guru Al-Habib Ismail bin Abdullah Al-Habsyi.
Saya punya guru itu ketemu temennya, diajak makan nasi goreng. Makan nasi goreng? Kata beliau, enggak. Oh enak nasi goreng ini. Akhirnya untuk dihibur gitu ada. Gitu. Tapi saya nggak makan, nemenin kamu makan aja. Dia pesen dia makan. Setelah itu ditanya, kamu udah berapa lama langganan nasi gorengnya? 2 tahun. Gitu. Itu minyaknya dicampur babi. Kenapa baru bilang? Ya nggak ada alasan syar'i untuk saya mengatakan itu mengandung babi. Nggak ada alasan syar'inya, saya nggak lihat. Tapi ilmu saya ini ada babi. Terus gimana gitu? Udah, sini tanganmu, coba. Kirim Fatihah untuk ahli kisah. Al-Fatihah untuk Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mereka ini adalah orang-orang suci. Baca, pegang perutnya. Terus baca Qul Falaq, Qul Huwallahu Ahad, Falaq, Nas, ayat Kursi. Dah pulang. Malam-malam dia tidur. Gimana ini? Sudah 18 kali saya muntah. Jadi dia muntah 18 kali. Keluar benar. Kata beliau, biarin aja sampai selesai. Biar bersih. Ada pakai cara itu cepat. Keluar dia. Ada juga dengan cara memperbanyak baca ayat kursi. Ini hati-hati nih, karena problem rumah tangga awalnya itu bukan karena beda karakter. Oh ini nggak pengertian, itu salah makan. Itu bahaya salah makan. Nah itu nanti akan dituntut sebagaimana disebutkan dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, bahwasanya anak istri akan menuntut kepala rumah tangga yang memberi mereka makanan haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwami," apa gerangan satu kaum, apa gerangan mereka, la yufaqihuna jiranahum, yang tidak mengajarkan agama kepada tetangga-tetangga mereka. Mengajarkan agama di sini bukan pengertiannya mengumpulkan tetangga-tetangga sekitar terus buka kitab. Enggak. Kalau begitu kan terbatas jadinya. Ya. Kapan tahu ilmu terus niat disampaikan kepada tetangga, itu sudah cukup. Kemarin saya ikut ngaji sama Syekh Fulan, saya ada keterangan begini. Wah. Atau yang lebih sederhananya aja. Orang yang paling sayang kepada kita, orang yang selalu mengingatkan kita pentingnya sholat, itu udah ilmu itu. Nggak ada pakai dalil-dalilan. Sederhana saja bilang, Pak, kita ini harus jaga sholat. Jangan bilang kau, tersinggung. Kita ini harus jaga sholat. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik sesama tetangga? Dengan Tuhan saja hubungan kita rusak karena kita nggak sholat. Kan sederhana tuh, nggak perlu dalil masuk. Iya juga ya. Jangan mengharap ada kesetiaan dengan orang, dengan Tuhan saja khianat. Benar kan? Sama Tuhan yang kasih kamu nafas keluar masuk, jantungmu berdetak karena digerakkan oleh Allah, kau khianati. Modal pertama itu jaga sholat. Itu cukup, itu dan nyampaikan ilmu itu. Bukan terus ikut ke rumah sampean Fatul Mu'in. Nah, itu kan elit sudah. Itu ustaz. Nah, kalau yang nggak pernah mondok bagaimana? Apa nanti saya dicibir? Allah kamu aja. Nanti dia nyari-nyari itu. Iya kamu barusan aja 2 tahun ini begini, kamu dulu lah. Itu biarkan. Itu tantangan dan itu seru. Ya, kalau menyampaikan ilmu itu tidak ada tantangannya, mungkin bukan ilmu yang dia sampaikan. Ya, ada tantangannya. Apa gerangan mereka yang tidak mengajarkan tetangga? Wala yu'allimunahum, tidak memberikan pelajaran kepada mereka. Wala ya'izunahum, tidak menasihati tetangga. Wala ya'murunahum wala yanhaunahum, tidak ngajak baik dan
tidak mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Wa ma balu aqwamin, kata Nabi, apa gerangan mereka? La yata'allamuna, mereka tidak mau belajar min jiranihim. Jadi berarti begini, belajar itu yang paling baik, yang paling dekat dengan rumah, gak usah jauh-jauh, dekat aja kalau memang ada. Kalau memang gak ada yang dekat, baru yang jauh. Apa gerangan mereka tidak mau belajar dari tetangga-tetangga mereka? Wala yatafaqahuna wala yatta'izun, tidak mau belajar fikih, mengambil nasihat. Wallahi, ini Nabi yang sumpah, ini Nabi, demi Allah, la yu'allimanna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa ya'izunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim wa yatafaqahuna wa yatta'izun aw law ajirannahum min uquba fi dunya. Demi Allah, sekelompok orang yang mau belajar dan mengajar sesama tetangga yang terdekat, saling memberi nasihat, saling mengingatkan untuk kebaikan, melarang dalam keburukan. Kalau itu tidak kamu pilih, atau resikonya aku akan segerakan kepada mereka hukuman di dunia. Jadi diam saja, jadi sikap apatis, sikap tidak peduli dengan keadaan sekitar, itu kalau azab turun kena semua. Tapi masalahnya ini tersinggung, gampang, tidak sekaku itu kok. Kita ini mau ke masjid nih, pakai ketemu tetangga, gini aja, bentar ya, saya ke masjid. Bukan ayo ke masjid, saya ke masjid dulu ya. Iya, itu kalau dia manusia, aduh saya kapan ya? Itu cukup itu. Kalau manusia, cukup itu, enggak. Saya mau ke masjid, kamu enggak? Oh tersinggung, urus. Kadang itu saking mangkelnya deh, kan ini masuk neraka saya, bukan kamu. Udah jalan sana tuh. Udah pakai misi ya, saya ke masjid. Dia kerasa sendiri walaupun iya mari, monggo. Aduh, saya kapan? Cukup itu. Bahkan kalau kita misalnya pakai apa tuh? Pakai sarung, kita pakai peci. Ini dakwah. Saya punya guru naik bis, namanya Kiai Yusron, sama temennya seorang kiai. Itu ada pengamen, dikasih duit pengamen. Kiai di sampingnya tanya, Kiai, orang kayak begini kok dikasih? Paling dia beli rokok, beli apa nih? Kata beliau, saya masuk ke dalam bis ini dalam keadaan saya pakai peci, saya pakai sarung. Kalau nanti dia minta-minta itu, dia habis ngamen, dia putar-putar, kok saya nggak kasih? Dia nandai, mesti yang pakai peci ini bakhil, pelit amat yang sarungannya. Saya menjaga nama baik semua orang berpeci dan bersarung. Kasih aja, tergantung niatnya. Jadi apa yang kita pakai ini dakwah sudah, dakwah sudah. Dan dakwah yang tertinggi itu mendoakan. Jangan dibenci, ini sampah masyarakat, enggak. Dan ada levelnya. Maka dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah, cegahlah dengan tangan. Maksud tangan ini dan kekuasaan. Kekuasaan ini misalnya suami bilangin istri, itu kan kekuasaan. Mesti nurut itu, karena dia pakai jabatannya sebagai suami untuk mengingatkan, bukan istri orang. Nggak bisa, istrimu sendiri itu jangan. Wa illam tastati fabilisani. Kalau nggak pakai kekuasaan, pakai lisan. Makanya negara itu kalau buat aturan, itu kan pakai kekuasaan. Kalau baik, itu dapat pahala itu semua yang buat undang-undang pertama itu. Ini berjalan dengan baik. Dapat itu, karena jadi sistem.
Ada yang melalui lisan, ada yang melalui lisan. Sisanya tersinggung atau tidak, itu trik siasat. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pernah itu sedang berwudu. Kedua sedang wudu. Di sampingnya ada orang tua wudu, salah wudunya. Sayyidina Hasan lihat, Sayyidina Husain salah wudunya. Maka Sayyidina Hasan bilang kepada adiknya, wudumu salah. Nah, Sayyidina Husain melihat orang tua itu salah wudunya, dia tiru sengaja untuk membuka kesempatan kakaknya untuk tegur. Nggak gitu tuh, itu yang benar gimana gini loh, lakukan ini gini. Nah orang tua itu lihat, oh gitu, dia gitu. Itu dakwah halus caranya, nggak tersinggung. Coba sudah tua banget, udah beres. Oh, kamu kalau baru lahir kemarin sholat kepada orang tua, ini dakwah tapi ujungnya bertengkar. Berarti ini nggak pandai bersiasat gimana caranya kebaikan itu sampai dengan lega. Saya punya kawan, namanya saya nggak tahu nama dulunya, tapi setelah malam namanya Abdurrahman. Abdurrahman, dia dari Inggris, Manchester. Dia ditarik di Darul Mustafa. Dia ini Nasrani di Manchester sana, di Inggris. Pacarnya Muslimah, orang India. Kalau pacarnya itu disentuh sama dia, nggak mau pacaran, jangan pegang. Pacaran apa begini? Di agama saya nggak boleh pegang-pegang. Terus kita, ya udah, saya suka kamu suka saya kan? Ya sudah, tapi jangan sentuh. Syar'i betul ini pacaran. Dan kalau dia jalan, nanti suruh mampir, saya mau sholat. Nanti dia di depan masjid itu dia nongkrong ngeliat pacarnya sholat. Setiap dia lihat sholat, dia tenang. Kalau diajak makan, kok kamu gak makan? Saya traktir, saya sedang puasa. Dia ikut puasa. Terus dia bilang kepada pacarnya, saya melihat kamu tuh kok ibadahmu itu loh, Islam itu kok tenang. Saya yang melihat aja tenang, kamu sendiri kayak apa rasanya itu? Gimana caranya masuk Islam? Dituntunlah ke satu Islamic Center. Dia syahadat di situ, masuk Islam. Di situ dia nyari di internet di mana pusat pembelajaran ilmu Islam yang paling orisinal. Dia ketemu di situ Hadramaut Karim. Dia bilang saya kesini. Dia pamit sama pacarnya. Saya mau pamit. Kita sampai di sini. Kalau jodohnya ketemu, saya mau belajar ilmu agama. Berangkat. Dia mondok di Darul Mustafa. Jadi ulama di TV Tarim itu selalu ada tulisannya Syekh Abdurrahman Manchester. Itu dulu malah tuh. Setelah dia masuk Islam, dia pikir gimana cara orang tuanya masuk Islam. Dia ketemu ibunya, dia datang, dia cium tangannya, dia peluk. Kalau ibunya itu berdiri, dia ikut berdiri, dia kasih minum, dia cuci kakinya, berjalan di belakangnya. Kalau dipanggil dia membungkuk. Ibunya bingung, tanya, kamu ini nggak seperti anakku yang kenal. Kenapa kamu seperti ini, nak? Bu, saya masuk Islam. Ternyata saya dapati di Islam, beginilah tuntutan seorang anak memperlakukan ibunya. Nangis dia. Langsung masuk Islam di hadapan dia. Dakwah itu pakai akhlak. Akhlak yang baik. Langsung masuk Islam itu ibunya. Setelah ibunya masuk Islam, bapaknya marah. Kurang ajar kamu menyesatkan ibumu. Dia sudah baik-baik Nasrani, kau bawa kata kau dimusuhi sama bapak. Sampai suatu hari itu dia nonton TV. Dia kan ada channel macam-macam tuh. Bapaknya baca Quran.
Nah pas maghrib ada channel Mekah itu, azan Mekah, Allahu Akbar, Allahu, dia ikut dengar. Nah baru setengah azan dia pindah channel. Tiba-tiba bapaknya tutup rumahnya. Air matanya sudah jatuh. Dia tanya ke anaknya, suara apa itu yang kau setel barusan? Itu panggilan Allah. Kau putar lagi, dibalikin lagi. Terus dia bilang, panggilan apa itu? Itu panggilan dalam agama Islam untuk kita menghadap kepada pencipta kita. Tuntun saya anak masuk Islam, langsung syahadat juga bapaknya. Jadi tidak ada dakwah dengan kekerasan, itu tidak ada. Pokoknya ada orang itu kalau dakwah marah-marah, nyalakan sana nyalakan sini. Saya bilang, andai kata dakwah pertama datang ke Indonesia model kayak kamu, nggak ada yang masuk Islam. Untuk melihat kamu marah-marah, dia memfonis orang masuk surga masuk neraka. Memang kamu yang buat. Dakwah itu dengan kelembutan. Nabi itu pernah dikasih itu apa? Anggur. Biasanya Nabi kalau dikasih anggur dan di situ ada sahabatnya, beliau akan mengajak sahabat yang lain untuk makan. Ini Nabi habiskan. Setelah habis, sahabat tanya, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau ada yang memberi, engkau memanggil kami untuk makan bersama. Ini kok kau habiskan sendiri ya Rasulullah? Iya, anggurnya keju. Kalau saya bagi ke kamu, kamu nggak bisa tahan rokoknya, tersinggungnya masih. Kalau saya tahan sampai habis, supaya menjaga hati dia. Allah, betapa lembutnya hatinya Nabi. Nggak mau ada tersinggung itu, nggak mau. Ini nih, risalah Nabi yang bawa rahmat itu gini, kelembutan. Nah, kebanyakan ya niat yang baik, menyampaikan pesan-pesan yang baik, tapi caranya dengan cara yang buruk, biasanya jadi buruk. Saya ulang lagi, penyampaian yang baik, namun menggunakan cara yang buruk, akhirnya sering sekali terjatuh dalam buruk. Salah cara. Maka itulah pentingnya di samping kita belajar ilmu, belajar hikmah. Hikmah. Mendidik itu dengan hikmah. Semoga kita diberi oleh Allah yang baik. Wa idza kana hadza fil jar ma'al jar, bila ketentuan ada tanggung jawab saling mengingatkan, memberitahu antar tetangga dengan tetangga, fakaifa bi ahli dar ma ahli dar, bagaimana dengan penghuni rumah sesama penghuni rumah? Artinya di dalam rumah itu kan ada anak, istri, ada, bagaimana tuntutannya itu? Intah, selesai. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul walad 'alal walid, haknya seorang anak dari bapaknya, al-yuhassina, hendaknya bapak memberikan yang baik isma'u, nama anaknya. Jadi jangan anak dikasih nama Beto gitu. Nama yang baik-baik. Atau namanya baik tapi keterlaluan. Ada itu di mana itu ya? Dia namain anaknya Allah, langsung mati. Mungkin niat dia itu dari ingat Allah gitu, tapi nggak boleh begitu, mati langsung, mati. Kasih nama yang baik. Nama yang baik itu nama, misalnya ya, nama itu yang penting, nama yang baik itu pengingat. Suatu hari Nabi itu ketika perjanjian Hudaybiyah, ini perjanjian dengan orang musyrikin Quraisy ini. Kata Nabi, siapa yang datang mewakili duta Quraisy?
Suhail ibnu Amr ya Rasulullah. Namanya Suhail ibnu Amr. Suhail itu artinya gampang. Maka Nabi mengatakan, oh berarti urusan kita ini mudah, karena yang datang namanya Suhail, artinya mudah. Kita sedang sakit, datang orang jenguk, namamu siapa? Namamu Fauzi, artinya sukses. Berarti ini nggak lama ini, insya Allah sehat. Ketemu orang disapa, orang namanya Syifa, artinya sembuh. Bagus ya, Abdurrahman, ya bagus. Kalau Jawa, silakan juga nggak apa-apa. Bejo, kan artinya beruntung. Nama itu dulu nggak sembarangan. Dulu di zaman Majapahit, nama itu ada di setiap kampung ada namanya Pawang Asmo. Pawang Asmo itu penentu nama. Kalau dia raja-raja, keturunan raja, namanya benda-benda langit. Kartika, itu bintang. Ya, seperti nama misalnya Mangku Alam. Oh, itu benda-benda langit itu. Guntur, itu petir, itu bangsawan itu. Bangsawan bukan itu. Aryo Bulan, bulan. Mangku Bumi, itu bangsawan tuh. Karena benda-benda langit. Nanti kalau namanya hewan, biasanya aristokrat, biasanya jenderal tuh, pati-pati itu. Gajah ada, binatang dia, lembu suro, kebu, genomo kebu, silakan kalau mau yang sekarang namanya kebu. Tapi dulu nggak sembarang bisa punya anak nama kebu. Kebu, genomo, singo, sari, singa. Berarti itu aristokrat. Nah kalau rakyat biasa, biasanya namanya satuan-satuan hari. Kalau lahirnya nanti pona, legi mana. Kalau perempuan legiem gitu. Dan itu biasa. Tapi menentukan itu tidak sembarangan, ada pawangnya. Nggak bisa sembarangan. Dama. Dan sekarang kita kasih nama yang baik untuk anak. Kasih nama yang baik, karena nama yang baik itu menjadi doa. Kalau namanya jelek nanti nuntut. Itu haknya anak, dikasih nama yang baik. Wa yuhasina murdi'ahu, dan susuannya yang benar. Ini jangan sembarangan kalau punya anak nih, baik yang belum punya anak atau yang sudah atau yang akan, itu jangan kasih sembarangan ibu susu, karena itu nular. Wataknya perempuan yang menyusui itu terbawa ke anaknya. Imam Harmain itu cerita, dulu saya pernah disusui perempuan itu oleh ayah saya dimasukkan jari biar keluar ya. Dan asalnya secuil air susu itu masuk, saya rasakan sampai detik ini. Jadi ada kayak watak mutasi gen. Misalnya ini keluarga ini terkenalnya dermawan, satu anaknya kok pelit. Ini nyusu sama ibu susu siapa nih? Kebetulan ada orang lewat, tolong susuin, nangis bilang ibunya, mana ibunya pengajian, tolong susuin. Bakhil, turun itu bakhil. Jadi dia beda sendiri jadinya. Makanya hati-hati dalam sembarangan ya memberi susuan kepada anak. Kemudian wa yuhassina adabahu, diajari adab yang baik, etika yang baik. Langkah awal ini dari Al-Baqarah, langkah awal untuk membina anak kita, jangan beri mereka apapun yang diminta gratis. Pak, beliin saya motor itu, beliin saya mobil-mobilan. Iya nak, aku beli. Oke, ini tasbih. Kau hadap kiblat, kau baca salawat sallallahu alaihi Muhammad 100, Bapak beli. Jangan gratis, nanti terbiasa supaya dia paham bahwa apa yang kau inginkan itu ada timbal baliknya. Ini di dunia, apalagi di akhirat, nanti begitu dia. Ya, walaupun dia udah gede nih gadisnya, saya pingin dibeliin jilbab dong, kan bagus tuh. Iya nak.
Ini tas mereka salawat 100 Bapak beli. Sebenarnya tanpa itu pun bisa kita beli, tapi demi pendidikan, ya, tidak ada sesuatu dari saya yang saya berikan kepada kamu kecuali saya menyuruh kamu untuk baik. Itu pesan. Dan itu akan melekat sampai dia tua. Sampai dia tua. Makanya Habib Salim bin Abdullah Syatiri beliau mengatakan, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang bersilsilah. Salah didik, dia akan memperlakukan anaknya kelak dengan cara didik yang salah. Jangan. Kasih tahu. Harus diputus itu mata rantai. Jangan salah didik. Jangan dikasar. Kata Imam Haddad, berikan waktu luang anakmu untuk bermain, kecuali di waktu yang memang dituntut untuk sholat. Jangan, pokoknya kamu kalau begini, kalau itu berat itu. Semakin banyak aturan yang dibuat oleh orang tua, maka si anak semakin sulit berbakti, karena semakin banyak aturan berarti semakin banyak potensi untuk melanggar. Longgarin, bukan dibebasin, longgarkan. Bukan tidak dikekang, tapi dilonggarkan. Sebagaimana kita tidak suka ditekan, dia juga nggak suka. Kalau ada anak, dia sudah mudah mengatakan, Pak, Bu, belikan ini, berarti tidak ada sekat itu. Karena ulama mengatakan, kalau ada orang tua takut menasihati anaknya karena tersinggung, anak itu durhaka. Anak itu durhaka. Batasannya durhaka itu apa? Orang tua tuh nggak leluasa memberi nasihat. Ini kalau dikasih tahu nanti dia minggat. Kemarin udah 3 hari hilang nggak tahu. Nggak usah lah. Ini durhaka kan ini. Sampai orang tua takut memberi nasihat. Maka caranya dari kecil, kalau dia minta, itu berarti kan longgar itu, sudah nggak ada beban dia. Nah, kalau dia minta, jangan berikan kecuali kasih saran. Kalau dia yang gede, ada saya punya teman bangsanya sekam, dia cuma main-main. Pak, beliin sepeda. Iya Bapak beli, tapi 30 juz. Dia kejar 30 juz betul, sampai bapaknya bilang, saya nggak nyangka anak saya bisa Al-Quran. Dia hafal sendiri. Nekatnya itu anak. Saya bilang ternyata bisa juga begitu. Bisa. Nah, tinggal kitanya aja cari momentum, kemudian dia bilang, Pak, saya ingin Bapak beli. Bapak ada janji, tapi Bapak niat Bapak akan belikan, tapi kamu hafal 1 juz. Dia akan ingat terus itu, dan dia akan memperlakukan anaknya nanti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi. Alhamdulillah, terima kasih ilmu yang malam hari ini kita dapatkan. Sebelum ditutup, sebelum kita selesaikan pengajian kita malam hari ini, seperti biasa kita berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan. Kita sepakati 2 pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dengan catatan yang ditanyakan adalah apa yang guru kita tadi telah sampaikan. Kalau untuk hal-hal lain di luar materi, mungkin secara pribadi nantinya temuin lebih baik-baik tanya. Nah, untuk yang malam ini yang mau ditanyakan silakan. Tentang materi yang disampaikan tadi ada, kalau tidak ada kita cukupkan. Atau mungkin tadi ada yang lupa tentang sudah terlanjur makanan subhat masuk ke tubuh, jadi ada cara yang paling cepat baca apa aja, mungkin diingatkan. Tadi mungkin ada yang lupa,
dan merasa tadi apa ya lupa nih, sementara makanan yang udah banyak masuk ke perut kita ada yang suhat-suhat. Mungkin tanpa yang mentah-mentahkan gitu kan. Silakan diingatkan mungkin dari baca apa aja kira-kira yang Al-Fakir baca di mana gitu? Banyak baca kursi. Banyak baca kursi Itu akan membakar daging atau darah yang sudah makanan subhat atau haram yang sudah menjadi daging akan terbakar dengan berbagai kursi. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Jangan cukup. Kalau memang cukup, mari sama-sama kita baca kembali. Alhamdulillah. Dan kami ingatkan nanti hadir lagi malam Sabtu 2 pekan yang akan datang. Jadi kita rutin pengajian malam Sabtu ini setiap 2 kali dalam sebulan, pekan kedua dan pekan keempat. Jadi nanti malam Sabtu yang akan datang lagi, bukan malam Sabtu besoknya, tapi malam Sabtu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Bila yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.